Pada hari Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025, dilaksanakan pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Brunei Darussalam U23 pada ajang Piala Perbara atau Piala AFF U23. Dalam pertandingan tersebut, pelatih anyar Timnas Indonesia, Gerald Vandenberg, melakukan debut internasionalnya sebagai pelatih Timnas U23. Di bawah kepelatihannya, Timnas Indonesia bermain superior. Mereka menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor akhir tak tanggung-tanggung 8-0, di mana Jens Rappen mencetak 5 gol dan menempatkannya menjadi top skor sementara, bahkan top skor sepanjang masa sejauh pagelaran Piala AFF U23 ini digulirkan. Melihat permainannya, Timnas Indonesia terlihat cukup progresif walaupun ujian sesungguhnya baru akan dimulai melawan Timnas Filipina nanti. Secara garis besar, polanya sudah terlihat, kendati belum terbentuk secara sempurna lantaran tim ini baru saja dibangun. Tapi itu sudah luar biasa. Jika kita analisis, pelatih asal Belanda ini menerapkan permainan high pressing. Aliran bola begitu cepat, para pemain dituntut untuk tidak berlama-lama memegang bola. Ini memang sesuai dengan filosofi yang dianut oleh beberapa pelatih ternama dunia. Sebut saja Jurgen Klopp pada era kepelatihannya saat di Dortmund, atau Ralf Rangnick dan Diego Simeone, serta lainnya. Belum pun wasit berkeringat, persisnya pada menit kedua, Timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan melalui adik bewok kita, Jens Rappen, dengan sebuah sontekan mudah yang istilahnya sambil merem pun kemungkinan besar akan menjadi gol. Menit ke-9, bek kanan muda potensial milik Arema FC, yakni Ahmad Maulana, melakukan tembakan keras yang mampu dimentahkan oleh kiper. Robby Darwish sigap menyodorkan bola muntahan tersebut kepada Jens Rappen yang berdiri bebas. Pemain berdarah Indonesia Belanda yang akan memperkuat Bali United pada musim depan itu pun melakukan tembakan dengan kaki kirinya. Gol pun kembali terjadi. Setelah itu, pertandingan benar-benar menjadi milik Timnas Indonesia. Pemain Brunei kalah telak dan tak mampu berkembang sedikit pun. Bahkan sebelum turun minum, Timnas Indonesia sudah unggul jauh 7-0 atas tamunya. Babak kedua, Jens Rappen menambah 1 gol lagi sekaligus menjadi gol penutup untuk pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-62. Memang, sejak awal Timnas Indonesia benar-benar terlihat sangat meyakinkan serta penuh harapan. Pemain tengahnya ada Arhan Fikri sebagai pengatur serangan yang sudah teruji di Arema FC. Penstabilnya adalah Tony Firmansyah yang sudah reguler di Persebaya, yang walaupun tanpa ada regulasi dari federasi bahwa setiap klub di Liga Super Indonesia harus menggunakan pemain U22 selama minimal 45 menit babak pertama, agaknya dia akan tetap menjadi pilihan utama. Lantas, kombinasi lini tengah ini disempurnakan oleh Robby Darwish, gelandang mobile lagi energik milik Persib Bandung. Bahkan dalam pertandingan kali ini, dia mencatatkan 2 assist. Sekalipun secara Timnas Indonesia tampil impresif, tapi tetap saja ada catatan yang harus diperbaiki. Salah satunya Ahmad Maulana. Dia 2 kali melakukan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Pertama, saat melakukan syuting yang berhasil diblok kiper lawan. Seharusnya dia mengoper bola karena sudutnya sangat sempit. Dan space justru ada di Rehan Hanan. Kedua, pada sekitar menit ke-16, alih-alih mengoper ke kawan yang sudah kosong, dia justru melakukan one-two. Secara fisik, determinasi, dan skill, dia sangat baik. Bahkan kalau harus jujur, saya termasuk orang yang mengagumi kemampuannya. Tapi kekurangan atau kekeliruan semacam tadi kedepannya harus bisa diperbaiki. Dan memang itulah salah satu masalah kebanyakan pemain Indonesia, yaitu sering kurang tepat dalam pengambilan keputusan.
Pemain lainnya adalah Firman Juliansyah yang masuk pada babak kedua. Dia sering pelat mengoper bola sehingga momen ideal timnas untuk mencetak gol atau menambah keunggulan menjadi hilang. Dalam beberapa kesempatan, Jens Rappen membuka ruang, tetapi bola tak segera dilepas olehnya sehingga momen pun terlepas. Selain itu, di sektor kanan terlihat kurang kolaborasi. Kita memang bisa melihatnya sendiri. Babak kedua, permainan timnas Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persisnya setelah para pemain utama digantikan. Skuad sangat jarang melakukan skema. Koordinasi dan organisasi terlihat kurang terstruktur, bahkan hampir bermain tanpa pola. Saya tak tahu apakah permainan timnas ini masih sesuai dengan game plan pelatih atau tidak. Ditambah beberapa menit menjelang pertandingan usai, Jens Rappen terkena kram, tetapi jatah pergantian pemain sudah habis sehingga dia tetap dipaksakan untuk bermain. Ia bahkan sudah hampir tak bisa berlari. Boleh dikatakan, sejak saat itu timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain. Tapi secara keseluruhan, terutama babak pertama, permainan timnas Indonesia luar biasa. Kita harus akui itu, luar biasa dan progresif. Lagi cukup menjanjikan. Hanya saja kekurangan-kekurangan yang ada harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Ambivalensi pemain utama dengan pemain cadangan harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan, supaya tidak ada gap dalam skuad timnas. Terlepas dari itu, kita sebagai penonton sekaligus rakyat Indonesia harus tetap memberikan dukungan positif, mendoakan yang terbaik, serta kesuksesan bagi timnas Indonesia dalam semua kelompok umur, termasuk timnas senior, demi kemajuan sepak bola Indonesia. Demikian celoteh dari saya, karena sekali lagi, kalau dikatakan analisis, ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.